oleh Ali bin Abi Thalib, apa yang dilakukan oleh Umar, apa yang dilakukan oleh para sahabat yang dipuji oleh Allah, sehingga mereka ahli ibadah, sehingga mereka ahli berjuang, sehingga mereka ahli infak, sehingga mereka hebat, mereka dipuji oleh Allah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud, sampai akhir surat Fatah. Pujian datang dari Allah kepada para sahabat Nabi, kepada anak didik Rasulullah. Kenapa mereka hebat? Kenapa mereka ahli ibadah? Kenapa mereka senang berzikir, senang baca Quran? Setiap huruf la aqulu alif lam mim harfun sudah sering kita dengarkan. Kenyataannya, ya sahabat Rasulullah tidak ada sempat untuk cerita, untuk ngobrol. Selalu lisannya, lidahnya baca Quran. Jangan lagi sahabat, para ulama, para aulia. Di sini banyak habaib. Contoh Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf, tahap hataman. Satu hari ibu, siang 2 kali, malam 2 kali hataman. Saya akan berada di alam barzakh, saya akan di mahsyar, saya sama dengan mereka. Coba. Kenapa mereka sahabat begitu gigih? Iya, sedangkan kita malas. Dengar pahalanya sholawat, sudah dengar. Banyak ulama, banyak kiai, banyak pengajian. Coba berapa ribu Pak kira-kira setiap hari sholawat? Iya, nggak berani jawab. Berapa ribu, Bu? Coba saya mau tanya Pak ya, fair aja, fair ya. Fair. Di kantong Bapak itu yang ada korek atau tasbih? Jawab aja. Korek atau tasbih? Korek. Kalau udah siap korek berarti siap untuk ya. Kalau orang ada tasbih di kantongnya aja berarti persiapan untuk sholawat. Kadang-kadang udah naik mobil mau berangkat, ingat mamanya yang ahli tasbih, mamanya tasbihnya ketika sembahkan. Semua itu datang setelah mereka betul-betul mengidolakan Nabi Muhammad, setelah betul-betul mencintai Rasulullah, setelah betul-betul tahu siapakah Habibuna Muhammad. Sedikit saya ceritakan bagaimana kecintaan para sahabat terhadap Nabi Muhammad. Ini kunci. Cinta adalah suatu kekuatan yang luar biasa. Yang cinta bola, keluarkan untuk bola. Cinta ini, cinta perempuan, cinta, tidak masalah. Jangan lagi harta, nyawanya melayang, tidak masalah. Kekuatan cinta luar biasa. Kekuatan ini, cinta ini mereka tujukan kepada Habibuna Muhammad. Sehingga apa saja yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Bayangkan, di sini banyak anak muda berhadapan, berangkat nyawa dan nama, bisa-bisa pulang hanya nama dengan pedang. Betul-betul bukan model orang-orang, maaf mungkin saya keterlaluan, kebelinger. Model teroris Islam tidak kenal semacam itu. Itu perlu disadarkan. Kapan orang kafir itu menjadi musuh kita? Kapan kita dilarang memerangi mereka? Nanti itu ada pembahasan sendirilah. Kemarin saya di Semarang sama Kapolda bahas masalah ini. Jangan lagi orang kafir, pohon nggak boleh. Ini Islam itu betul-betul ada aturannya. Bagaimana pesan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak mengenal balas dendam. Sekalipun diginikan tidak. Tidak ada suatu musibah lebih besar yang musibah menimpa kepada Nabi Muhammad. Keluar dari Mekah dalam hati sangat-sangat menyesal. Nabi hijrah. Kenapa hijrah? Karena tidak cinta Mekah? Tidak. Di perbatasan kota Mekah Nabi melihat, wahai Mekah, kau adalah kota yang paling aku cintai. Coba tidak dikarenakan penduduknya yang menindas aku, menindas pengikutku, niscaya aku tidak keluar dari kota Mekah.
Tapi bayangkan Nabi Muhammad sewaktu punya kekuatan, bala tentara, pembukaan kota Mekah, datang. Orang-orang Mekah ketakutan, orang-orang kafir ketakutan, lari ke sana kemari. Satu sahabat tahu-tahu mengatakan, Al-yawm, yawmul malhamah. Hari ini, kata sahabat, ingat jahatnya orang kafir dulu, ingat kejahatannya mereka kepada kita. Maka beliau mengatakan sahabat ini, hari ini adalah hari pembalasan, malhamah. Daging-daging akan berserakan. Kita akan cincang mereka, kita akan hajar mereka. Terdengar Habibuna Muhammad, terdengar Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, justru beliau menjerit, tidak, al-yawm yawmul marhamah, bukan malhamah, marhamah. Hari ini adalah hari saat kita untuk berbelas kasih. Ini betul-betul efek samping dari mereka ini kita semua, Pak. Saya kemarin diintegrasi di Singapura 2 jam, mau hadir hall. Mungkin dilihat mukanya ini fish teroris ini. Dendam saya. Berkali-kali kita masuk. Kok saat ini? Aduh. Ya Allah. Karena pula mereka. Jadi kita kembali lagi ke topik kita. Jamnya yang bikin bingung saya. Aduh. Bisa nggak di? Ya ada kerjaan dulu nih Pak. Teruskan dikit lagi aja dikit ya, jangan banyak-banyak. Yang jelas, faktor penyebab kita ingin mudah berzikir, ingin mudah baca Quran, ingin mudah mengeluarkan sedekah, ingin mudah bangun malam, ingin mudah apa saja yang datang dari Nabi Muhammad. Anda coba duduk sejenak berpikir, kenapa sih saya ini males? Sholat witir 11 rakaat saja males. Bangun malam 10 rakaat sudah males. Ya Allah, mau sedekah ambil ratusan ribu, ada orang mis berat. Kenapa mereka kok ahli sedekah, mereka ahli zikir? Saya pengen jadi orang baik seperti mereka, pengen punya bekal seperti mereka. Ini kuncinya di sini. Idolakan Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad, hatimu penuhi bahwa kekasihmu adalah Rasulullah. Maka apa yang datang dari Rasulullah kita akan mudah menjalankannya. Ini kan sampai-sampai Pak dalam mengikuti jejak Nabi Muhammad. Kalau soal jihad tadi sudah jelas. Ya Allah, contoh dari jihad aja satu dah. Orang baru malam pengantin pertama. Tahu ya malam pengantin pertama? Ya Allah, sudah lupa daratan. Tahu-tahu ada panggilan al-jihad fisabilillah. Panggilan untuk jihad. Si laki pemuda ini yang baru malam pengantin ini lompat dari kamarnya. Untuk apa? Mengejar ke Uhud. Perang Uhud, ikut. Kenapa? Karena dengar panggilan jihad. Ya Allah, kau baru malam pengantin. Kau katanya cinta sama istrimu. Apa saja yang datang dari Nabi Muhammad. Satu sahabat terkena tawanan perang. Orang kafir Mekah mengatakan siapa saja orang Islam terkena tawanan perang, penggal kepalanya, bunuh dia. Zaid bin Dathina terkena tawanan perang. Angkunya sudah berada di sebelahnya, mau dipenggal kepalanya. Coba bayangkan kalau sebentar lagi mau dipenggal, hukum tembak mati. Apa yang terbayang kita? Apa arti hidup ini? Tahu-tahu Abu Sufyan datang, maukah aku pulangkan kau ke keluargamu, duduk bersama anak istrimu, tidak jadi dibunuh? Ya Allah, orang mau dibunuh, diberi tawaran apa saja mau diterima asalkan jangan mati. Dan Nabi Muhammad akan berada di surga. Ya Allah, aku kalau masuk surga, surgaku pasti surga kelas berapa? Kalau Nabi Muhammad sudah berkelas, surga yang paling tinggi di Firdaus. Lalu apa artinya surga kalau aku tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad?
Aku di dunia ini, kalau ingat Nabi Muhammad, aku cepat-cepat datang ke rumahnya. Aku sedang pergi, ingat Rasulullah, aku cepat-cepat pulang. Ini yang aku lakukan di dunia. Lalu bagaimana nanti di sorga, kalau aku masuk sorga dan aku tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad? Pucat mukanya. Bukan bidadarinya, bukan istananya. Ingin bareng dengan Nabi Muhammad, sampai mukanya pucat. Mana ini semua dari kita? Ini sentral pusat daripada kebobrokan kita. Kita kikir, kita bakhil, kita malas ibadah, kita ini tidak mengenal siapakah Nabi Muhammad. Figur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempatkan Rasulullah di dalam hati kita. Tempatkan Nabi Muhammad dalam lubuk hati kita. Maka kita insya Allah akan mudah dalam hidup besok di akhirat. Amal kita tidak seperti amalnya orang-orang yang soleh, seperti mereka yang sudah ibadah, yang bangun malam, yang sedekahnya, yang Qur'annya. Tapi satu kabar gembira datang dari Nabi Muhammad yang sangat dicintai oleh sahabat Anas sewaktu mendengar hadis ini, di mana beliau sewaktu dalam keadaan khutbah, tahu-tahu satu orang bertanya, "Ya Rasulullah, kapankah hari kiamat itu?" Kiamat yang sangat menakutkan ditanyakan, sehingga Nabi tidak menjawab dan balik bertanya, "Fama a'datta laha?" Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Itu dahsyat, itu menakutkan. Kau sudah punya amal soleh banyak? Maka dia menjawab, "Tidak ya Rasulullah, aku tidak punya amal soleh banyak, tetapi di hatiku ada kecintaan yang sangat dalam kepada Allah dan Rasulnya." Ini modal besar. Cinta kepada para sahabat, cinta kepada keluarga Rasulullah, cinta kepada Nabi Muhammad, modal besar. Kenapa? Cintai Rasulullah, cintai orang-orang yang berada dalam garisnya Rasulullah, cintai orang-orang yang soleh, cintai orang-orang yang memperjuangkan agama Rasulullah. Kau akan dibangkitkan bersama mereka. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attaf dengan itu mengharapkan agar besok dikumpulkan bersama mereka. Insya Allah apa yang telah kita dengarkan bersama bisa menggugah hati kita, menyadarkan kita keluar dari majlis ini, berubah akhlak kita, berubah daripada sikap kita. Ada dalam sunnah Rasulullah, tambah hari tambah mengidolakan Nabi Muhammad, sehingga kita hidup betul-betul dalam keadaan Islam dan mati nanti